setiap keputusan KPU ya, itu bisa disengketakan kan gitu. Tentu ini kan terkait ya, keputusan KPU itu kan memang nanti terkait juga ada konsekuensi hukumnya kan kepada peserta juga. Kan? Podcast Pojok Kerja 43. Apa? Poker? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam sehat untuk sahabat-sahabat podcast dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dimas dalam acara podcast Pojok Kerja 43 Bawaslu Jakarta Utara, Motivation, Education, and Inspiration. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai sengketa proses pemilu. Bagaimana sih proses-proses sengketa-sengketa dalam kepemiluan. Kali ini saya ditemani oleh narasumber pembicara yang tidak diragukan lagi keilmuannya di bidang kepemiluan. Beliau juga seorang penulis di beberapa surat kabar tentunya, dan beliau juga sudah menciptakan beberapa buku tentang kepemiluan dan demokrasi di Indonesia. Mas Beni Sabdo SHMH. Saya panggil Mas aja ya biar akrab ya. Boleh Mas. Nah, beliau merupakan anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara Divisi Sengketa. Jadi cocok nih Mas Beni nih. Kita akan mengulas tentang proses kepemiluan. Apa kabar Mas Beni? Sehat, Mas Dimas? Alhamdulillah, semoga Mas Beni dan keluarga dalam keadaan sehat ya Mas ya. Amin. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Mas dari beberapa netizen dan subscriber podcast. Oke. Nah, sejak tahun berapa sih Mas Beni berkecimpung di dunia kepemiluan? Wes. Ini cuaca mendung gerimis ini. Mendung gerimis. Jadi kita diskusi tentang pemilu gitu kan di podcast Bawaslu Kota Jakarta Utara. Ngomong-ngomong soal saya terlibat di pemilu, tentu ini kita hitung mundur gitu ya. Hitung mundur. Saya terlibat secara aktif gitu ya sebagai pengawas pemilu itu pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kebetulan waktu itu namanya masih Panwas gitu ya. Panwas ya? Ya, karena waktu itu masih ad hoc kan kita. Okay. Jadi Panwas Kota Jakarta Utara. Waktu itu saya dilantik itu tahun 2016. Tepatnya 1 Juni tahun 2016 gitu ya. Okay. Saya terlibat di dunia pengawasan pemilu ya. Terus berlanjut pemilu 2019 saya masih diberi kepercayaan ya, diberi amanah. Mengemban sebagai anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara hingga nanti tahun 2023. Ya. Nah, nih, ini ada penasarannya juga nih Mas, para netizen nih. Sebenarnya Mas Beni itu asli mana sih? Saya lahir di Ngawi ya. Ngawi, Jawa Timur ya Mas ya? Jawa Timur ya. Saya di lereng Gunung Lawu sana, Mas ya. Saya dari kecil sampai SMP di Ngawi. Lalu saya SMA itu saya sudah keluar kota itu. SMA saya di Blitar. Saya di Blitar itu kurang lebih 4 tahun lah di sana. 4 tahun. Ya, okay. Saya tinggal di asrama jadi sekolah saya itu boarding school gitu ya. Jadi kita bisa bebas itu paling seminggu 2 kali gitu ya. Hari Sabtu sama Minggu gitu ya. Nah, itu pun dibatasi paling siang sampai sore kan gitu. Kalau biasanya bebas luar namanya ya, kita dulu waktu SMA kita jalan-jalan tuh ke Kota Blitar gitu ya. Ya sambil lihat-lihat suasana Kota Blitar itu kan. Lalu juga biasanya kita jalan-jalan ke alun-alun itu di Blitar itu ada alun-alun ya. Lalu habis dari alun-alun biasanya teman-teman itu nyebrang itu. Kan deket tuh sama makamnya Bung Karno. Bung Karno ya. Ini Pak Dimas ini titisannya Bung Karno. Jadi saya hampir tiap minggu rutinitasnya seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu Jakarta Utara, terutama sahabat-sahabat poker ya tentunya ya podcast. Nah, gini nih Mas Beni nih. Ini kan terkait tentang sengketa pemilu nih, mungkin sahabat-sahabat Bawaslu juga pingin gitu tahu apa sih sengketa pemilu itu sebenarnya. Nah, mungkin Mas Beni bisa menjelaskan ke sahabat-sahabat podcast 43. Oke, tentu kalau kita ngomongin soal sengketa proses pemilu, itu rujukannya kan di Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Ini kan hal baru juga gitu ya. Artinya
di undang-undang sebelumnya kan Bawaslu tidak punya kewenangan ya dalam memproses sengketa atau sengketa proses dalam hal ini. Jadi ini kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu gitu ya. Nah, secara pokok itu diatur dalam pasal 466. Wah, patah. Nah, apa sih sengketa proses pemilu itu? Ya, sengketa proses pemilu itu secara sederhana itu meliputi sengketa proses antara peserta pemilu. Nah, peserta pemilu di sini siapa? Adalah partai politik, kan begitu ya. Terus antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, itu yang dinamakan sengketa proses pemilu. Kurang lebih secara pokok seperti itu. Tentu kalau misalkan kita membaca di undang-undang ya itu akan dijabarkan kan gitu. Tapi kan ini untuk sebagai pengetahuan awal gitu ya. Nah, tentu siapa sih yang bersengketa proses di pemilu itu? Ya, itu ada 2 subjek gitu ya. Penyelenggara peserta pemilu dengan peserta pemilu dan juga peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu di dalam hal ini siapa? Itu adalah KPU kan gitu ya. KPU dari tingkat pusat sampai daerah. Nah, terkait mengenai sengketa proses nih Mas. Sebenarnya pelanggaran apa aja sih Mas yang bisa masuk ke dalam sengketa proses pemilu? Coba dijelaskan ke sahabat-sahabat podcast 43 Mas. Oke. Tentu kalau kita ngomong pelanggaran ini masuknya ke objek kan. Objek ya. Oke. Kalau tadi subjeknya, sekarang objeknya itu ya. Tentu sebagai objek di sini adalah setiap keputusan KPU ya. Itu bisa disengketakan kan gitu. Tentu ini kan terkait ya keputusan KPU itu kan memang nanti terkait juga ada konsekuensi hukumnya kan kepada peserta juga kan gitu. Nah, sehingga itu makanya tadi subjeknya itu penyelenggara dalam hari KPU dengan peserta pemilu kan begitu ya. Nah, apa yang bisa disengketakan? Tentu pertama adalah surat keputusan kan gitu. Termasuk di sini adalah berita acara gitu ya. Berita acara juga bisa disengketakan. Dan putusan Bawaslu itu bersifat final dan mengikat gitu ya. Karena nanti di dalam di dalam proses sengketa itu kan nanti akan ada persidangan di sana gitu ya. Melalui persidangan juga ya nanti. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum. Jadi semua publik bisa mengawasi gitu. Jalannya persidangan nanti gitu ya. Cuman ada pengecualian nih Mas Dimas. Memang pada dasarnya keputusan Bawaslu itu bersifat final dan mengikat gitu ya. Nah, cuman ada pengecualiannya di pasal 469 ya. Itu untuk verifikasi partai peserta pemilu, kalau misalkan itu diputuskan Bawaslu, ini bisa dia melakukan semacam banding gitu ya. Ada bandingnya ya? Di PT TUN ya, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, pertama itu adalah tentang verifikasi partai. Yang kedua tentang penetapan calon tetap caleg, ya kan. Dan yang ketiga adalah penetapan pasangan calon, baik itu presiden, wakil presiden maupun kepala daerah. Ya, itu bisa diajukan upaya banding gitu ya. Kalau upaya hukum lain itu banding. Oke. Kurang lebih seperti itu ya secara sederhana. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, sahabat podcast, saya punya informasi. Jadi Mas Benny ini sebelum ke divisi sengketa pernah juga di divisi penanganan pelanggaran, dan beliau ini pernah mendapatkan award penanganan pelanggaran terbaik se-Indonesia Mas ya waktu itu ya. Tahun berapa itu Mas? Ya, alhamdulillah lah. Ini biar sahabat-sahabat poker tahu juga. Sebenarnya bukan saya, karena kan dalam kepemimpinan di Bawaslu itu kan kolektif tim ya. Kalau kita kan mendapat penghargaan itu kan Sentra Gakumdu terbaik. Se-Indonesia. Nah, di dalam Sentra Gakumdu itu kan ada Bawaslu, ada kepolisian dan juga ada kejaksaan. Ya, tentu ini kerja kolektif. Ya, bukan kerja kita sendiri itu. Ya, tapi itu di bawah kepemimpinan Mas Benny ya, di divisinya. Itu salah satunya. Luar biasa, biar sahabat-sahabat poker juga tahu nih. Jadi kita di podcast ini Mas tidak serta-merta mengasalkan pembicara gitu. Jadi benar-benar yang berpotensi gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam putusan sengketa proses itu konsekuensi hukumnya apa sih Mas? Oke, ini masih melanjutkan sengketa prosesnya. Dalam Bawaslu pertama itu memang berwenang ya menangani perkara sengketa proses gitu ya. Nah,
kita punya waktu itu 12 hari kerja. 12 hari kerja. Artinya berwenang memeriksa dan memutuskan kan gitu ya. Oke. Dan putusan Bawaslu itu adalah produk hukum kan itu ya. Oh ya, yang bersifat juga final dan mengikat ya. Kecuali di 3 hal tadi ya, Oke. tentang verifikasi, penetapan caleg dan juga penetapan pasangan calon itu bisa dilakukan upaya banding. Oke. Nah, dalam waktu 12 hari kerja itu Bawaslu itu pertama memberi kesempatan ya kepada para pihak itu 2 hari untuk melakukan mediasi. Mediasi. Ya, mediasi hari pertama, hari kedua, kalau misalkan dalam mediasi itu tidak ketemu kesepakatan gitu ya, artinya nanti akan berlanjut ke adjudikasi. Adjudikasi itu pemeriksaan ya. Ya, pemeriksaan. Nanti ada majelis pemeriksa, nanti di sana ada pemohon dan termohon, dan itu nanti akan diuji ya bukti-bukti dalil-dalil yang disampaikan pemohon ya kan, nanti juga termohon juga boleh menanggapi kan? Ya. Okay. Nah tapi ada batasan waktu, berarti kalau 2 hari itu mediasi berarti persidangannya itu 10 hari ya, karena totalnya kan 12 hari kerja gitu ya. Artinya dalam 10 hari kerja itu nanti akan ada persidangan, pembuktian sampai putusan. Putusan istilahnya setelah sidang itu kan mereka akan saling membuktikan itu kan. Nah itu nanti akan majelis pemeriksa, dalam hal ini Bawaslu, akan mengambil sebuah keputusan dan itu nanti dituangkan dalam sebuah putusan gitu ya. Dan itu tentu putusan itu wajib ditindaklanjuti oleh sifatnya wajib ya Mas? Wajib. Ya, di undang-undang itu amanatnya jelas, itu putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU kan itu. Dalam hal ini KPU karena produknya kan dari KPU kan itu. Ya, artinya Bawaslu menguji ya produk atau keputusan dari KPU itu kan itu. Oke, kurang lebih secara singkat seperti itu. Oke. Baik, sahabat poker, sesi tanya jawab selesai. Nah, sekarang ada nih Mas, sesi kata-kata motivasi dari narasumber. Saya persilakan kata-kata motivasi untuk sahabat poker. Oke, saya kalau motivasi mungkin agak berat gitu. Karena itu tugasnya para motivator. Oh ya, siap. Kita kan pengawas pemilu. Oke. Kebetulan kita di Jakarta itu ya. Saya akan bikin pantun aja kan. Oke, siap. Wah, Mas Benny mau kasih pantun nih. Iya. Cacing bergerak perlahan-lahan. Cakep. Segera lari takut diinjak. Cakep. Meski memang golput pilihan, itu pilihan yang tidak bijak. Oke. Jadi kita mengajak nanti pemilu 2024 gitu ya, jangan sampai golput gitu ya. Karena pemilu itu kan adalah wujud dari kedaulatan rakyat gitu ya. Suara rakyat itu sangat penting gitu ya, untuk proses demokrasi di Indonesia ini. Tentu memilih yang benar gitu ya, memilih pemimpin yang amanah sehingga bisa membawa kesejahteraan untuk kita semua. Amin. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi pesan Mas Benny, sahabat. Ingat, jangan apa tadi Mas Benny? Jangan golput. Jangan golput nanti ya. Harus memilih lah ya. Oke. Baik, sebelum saya akhiri, terima kasih Mas Benny atas waktu yang telah diberikan untuk hadir di acara podcast. Semoga Mas Benny sehat-sehat dengan keluarga ya, dan bisa tetap terus untuk memberikan pemikiran-pemikirannya untuk membangun demokrasi di Indonesia. Ya. Baik pemirsa, saya akhiri. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bawaslu Jakarta Utara. Ada Twitter, IG, Facebook, channel YouTube dan lain-lainnya. Nanti akan ada di sini. Nanti jangan lupa di subscribe, komen, like, and tentunya share. Oke, saya pamit. Saya Dimas, saya pamit bersama dengan Mas Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.